Mengerti teknis dan mengerti ilmu bisnis adalah dua hal yang sangat berbeda, guys. Banyak orang berpikir kalau misalkan gua jago bikin ayam bakar atau gua jago bikin kopi, berarti otomatis gua bisa bikin rumah makan atau warung kopi. Atau misalnya gua jago potong rambut. Lalu serta-merta karena gua jago, gua bikin barbershop. Padahal sebenarnya yang kita kuasai itu adalah sebagian kecil dari ilmu bisnis tersebut, guys. Selamat datang di Kode Sukses. Kalau lo baru pertama kali gabung di video ini, kenalin, gua Tamtam. Menurut lo, orang yang jago masak itu bisa bikin restoran gak sih? Jawabannya belum tentu. Karena menurut gua, mayoritas restoran yang tutup bukan karena ownernya itu gak jago masak, tapi karena ownernya itu gak ngerti sama teknik dalam berbisnis. Nah, hal tersebut bukan hanya terjadi di bidang kuliner, guys, tapi juga di bidang bisnis-bisnis yang lain. Ada orang yang jago desain, tapi usahanya bangkrut. Ada juga orang yang bisa coding, tapi ternyata usahanya juga bangkrut. Kenapa? Karena biasanya mereka hanya punya skill teknis aja. Mereka tidak mengerti ilmu bisnis. Dan di kesempatan kali ini, gue pengen ngobrol banyak soal itu. Bagaimana caranya agar kita mengerti teknis dan juga kita mengerti tentang bisnis. Karena guys, mengerti teknis dan mengerti ilmu bisnis adalah dua hal yang sangat berbeda, guys. Banyak orang berpikir kalau misalkan gua jago bikin ayam bakar atau gua jago bikin kopi, berarti otomatis gua bisa bikin rumah makan atau warung kopi. Atau misalnya gua jago potong rambut. Lalu serta-merta karena gua jago, gua bikin barbershop. Padahal sebenarnya yang kita kuasai itu adalah sebagian kecil dari ilmu bisnis tersebut, guys. Ibaratnya kalau teman-teman seneng nonton sepak bola, ada orang jago nendang bola. Itu nggak serta-merta bisa jadi pelatih, guys. Dan belum tentu juga bisa jadi manajer tim. Belum tentu mereka bisa ngatur keuangan tim. Belum tentu mereka bisa manajerial SDM yang ada di sana. Skill untuk membuat produk itu tidak serta-merta otomatis kalian mempunyai skill untuk membangun usaha. Dan hal ini yang sering banget terjadi sehingga mereka akhirnya jatuh. Yuk sekarang kita bedain mana ilmu teknis, mana ilmu bisnis. Ilmu teknis itu adalah cara membuat produknya, guys. Membuat produk itu menjadi bagus dan baik. Cara mengolah bahan dan cara menghasilkan sesuatu produk yang berkualitas. Itu ilmu teknis. Kalau kalian bertanya, itu penting gak sih? Itu penting, memang itu penting. Tapi bukan hanya itu yang perlu kita kuasai untuk menjalankan sebuah usaha atau sebuah bisnis. Karena guys, bisnis itu nggak cuma soal produk ya. Bisnis juga bicara tentang bagaimana cara kita memasarkan produk kita. Bagaimana cara kita mengetahui psikologis calon pembeli kita. Bagaimana cara kita untuk nge-reach market sebesar-besarnya sehingga produk kita diketahui oleh banyak orang yang nanti akan menghasilkan penjualan. Di bisnis juga kita harus mengetahui bagaimana cara mengelola karyawan, bagaimana cara mengelola cash flow, bahkan sampai bagaimana caranya kita untuk menghadapi kompetitor di dalam bisnis yang sama. Ada satu hal yang penting juga, yaitu bagaimana cara kita untuk membangun sistem di dalam perusahaan kita. Semua itu bukan hanya soal teknis, bukan soal memasak atau mencukur rambut atau apapun yang berhubungan dengan teknikal. Chef adalah orang yang jago memasak, jago membuat produk. Sedangkan entrepreneur adalah seseorang yang jago mengelola bisnis dan membuat sistem. Dan dua profesi ini hampir mirip tapi sebenarnya jauh berbeda, guys. Karena ketika kita menjadi seorang entrepreneur, maka otomatis kita akan meng-hire orang yang bisa jago bikin produk, yang jago masak contohnya. Sedangkan sebaliknya, kalau kita hanya jago masak, kita belum tentu bisa meng-hire orang yang mengerti sistem. Di pengalaman gue pribadi, dulu gue adalah seorang pedagang ayam bakar. Apakah ayam bakar gue saat itu paling enak? Tentu tidak. Buktinya saya tidak laku dan akhirnya bangkrut.
Dan buktinya, masih banyak kompetitor-kompetitor lain yang bergerak di dunia ayam bakar yang jauh lebih enak daripada gua, guys. Tapi yang gua pelajari saat itu bukan hanya soal resep. Yang gue pelajari adalah kenapa pelanggan datang, kenapa mereka balik lagi, kenapa mereka lebih suka duduk di tempat gua daripada di tempat ayam bakar lain, kenapa keuntungan gua bisa tipis, kenapa cash flow gua bisa seret seperti itu. Itu yang dulu gua pelajarin, guys. Setelah gua pelajari itu semua, disitulah gua sadar bahwa teknis dalam membuat produk itu jauh berbeda dengan entrepreneur. Bisnis itu adalah permainan sistem, guys. Semakin bagus sistem yang lo terapkan ke dalam bisnis lo, maka peluang lo untuk berhasil itu juga semakin besar, guys. Kesalahan yang paling besar dari orang yang mengerti teknis untuk dia scale up menjadi entrepreneur adalah menganggap bahwa produk adalah hal yang paling mulia yang diagung-agungkan. Padahal produk bagus belum tentu dia laku, guys. Kalian pasti banyak melihat banyak orang membuat produk-produk sampah, tapi hasilnya kok jauh lebih laku daripada produk-produk yang lebih keren, guys. Kembali ke masalah restoran. Ada restoran yang biasa-biasa aja, tapi cabangnya di mana-mana. Di dunia nyata, kita sebut saja mie gacoan. Mie gacoan itu pasti kalian rata-rata pernah ke sana kan? Dan itu selalu rame, guys. Padahal kalau kita lihat ya, makanannya itu mie-nya ya biasa-biasa aja, harganya juga murah, rasanya biasa-biasa aja, tapi kok mie gacoan ini dia bisa banyak cabang di mana-mana, guys. Karena di dalam mie gacoan terdapat sistem yang sangat bagus, guys. Mereka menguasai yang namanya branding, mereka menguasai yang namanya marketing, mereka menguasai bagaimana cara melayani orang, mereka menguasai juga sistem, karena di mie gacoan itu sistemnya sangat bagus, guys. Dan mereka pasti mengerti serta menguasai teknik-teknik keuangan. Produk itu hanyalah tiket masuk, guys, untuk calon customer kalian masuk dan membeli apa yang kalian perdagangkan. Ini yang paling berat nih, guys. Dalam dunia entrepreneur, banyak pengusaha di awal-awal karirnya itu terjebak, guys, di dalam masalah ini. Mereka berpikir untuk menghandle semuanya sendiri, dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Mereka berpikir mereka itu bisa menghandle semuanya sendiri. Padahal itulah yang disebut dengan micromanage. Mulai dari masak sendiri, lalu plating sendiri, mengelola kas sendiri, mengelola SDM sendiri. Justru hal-hal tersebut itu adalah kunci dari kegagalan sebuah perusahaan. Artinya, orang yang seperti itu mereka belum mempunyai bisnis, tapi hanya mempunyai pekerjaan. Pebisnis yang sejati, mereka membangun sistem di dalam perusahaannya, sehingga bagaimana caranya agar seorang owner bisnis tidak menghandle hal-hal yang di bawahnya. Itu bukan menyepelekan ya, guys. Karena pada dasarnya tujuan utama dari kita membuat bisnis itu bukan membuat kita semakin sibuk, guys. Justru tujuan utama dari membuat bisnis adalah membuat owner menjadi lebih freedom, baik dari segi finansial maupun dari segi kehidupannya, guys. Kalau ada satu pesan yang paling penting di dalam video ini yang pengen gue sampaikan ke kalian, guys, pesan itu adalah bisa membuat produk itu berbeda jauh dengan bisa mengelola bisnis. Chef yang hebat belum tentu dia pengusaha yang hebat, tapi pengusaha yang hebat pasti bisa meng-hire chef yang hebat. Belum tentu pengusaha hebat itu memang jago teknis, belum tentu dia jago coding, belum tentu dia jago memasak, belum tentu dia jago foto misalkan. Memang membuat produk itu bisa menghasilkan pemasukan, guys. Tapi berbeda dengan entrepreneur. Dengan sistem, penghasilan tetap datang walaupun owner perusahaan tidak berada di lokasi tempat kerjaannya. Jadi kalau teman-teman misalkan hari ini sedang berusaha untuk membangun usahanya masing-masing, jangan hanya terjebak di dalam teknis-teknis produk, guys. Yang harus kalian pelajari adalah cara untuk membangun sistem, cara untuk memanage cash flow perusahaan kalian, cara untuk memasarkan produk-produk kalian. Kalau kalian sudah mengerti caranya, kalian tinggal hire orang untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, guys. Dan poin paling dasar dari masalah itu adalah bukan cara kalian untuk menjalankan bisnis, tapi bagaimana pola pikir kalian
bisa sesuai dengan pola pikir orang-orang pebisnis, guys. Nah, kalau kalian setuju dengan pendapat gua, kalian boleh komentar di bawah, guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Kalau memang video ini membantu kalian untuk membangun bisnis pertama kalian, jangan lupa kalian share ke orang-orang yang memang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Gua Tamtam, salam kode sukses.